Bapak sekalian, mau hajatnya terkabul? Pasti mau ya. Bapak lihat apa? Titik kelihatan titiknya? Kelihatan. Warnanya hitam. Biasanya titik yang dilihat titik belakangnya K, nggak boleh T. Lo titik. Iya. Bapak sekalian, kenapa hajat Bapak Ibu sekalian sampai hari ini di hadapan Pak Haji belum juga terkabul? Karena nggak fokus. Karena Bapak Ibu sekalian fokus. Yang dilihat apa ini tadi? Titik. Padahal yang saya bawa yang besar apa? Warnanya hitam sama putih, besar mana? Putih. Besar putih. Tapi yang Bapak Ibu lihat yang mana? Yang kecil. Yang kecil. Kenapa? Itu menggambarkan Bapak Ibu sekalian nikmat Allah yang diberikan kepada Bapak Ibu yang luar biasa banyak. Ibu bapak yang dilihat apanya? Masalahnya. Makanya masalahnya harus dibuang. Jangan dipikirin itu aja, modal. Berangkat haji 2026, berangkat haji pasti Pak, saya jamin. Orang duitnya ada kok. Ini yang dipikirin, gimana ya biar saya bisa berangkat haji bareng anak yatim RDAY. Kok begitu? Pasti berangkat. Istri saya aja berangkat kok 2025. Daftarnya Februari 2025, berangkatnya Mei 2025. Makanya Bapak dan Ibu jangan otaknya, bisa gak ya saya berangkat haji bareng anak yatim 2026. Jangan Bu, pasti berangkat. Oke, Yuk, Bapak silakan Pak. tinggal di mana? Ini di itu Pak. Ini tinggal di mana? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya serabutan, Pak. Contohnya? Kerja ini ada setiman mobil. Hah? Setiman mobil. Setiman Cucian, mobil. ya. Join apa usaha sendiri? Usaha sendiri. Hah? Usaha sendiri. Usaha sendiri? Iya. Oh iya. Pak Nur. Sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya supaya Pak Nur. diberi kesehatan, lancar rezekinya, barokah, Pak. Maaf. Oh iya. Yuk, istilahnya. Namanya siapa? Nama Mahzun, Pak. Mahjul. Mahzun, ya. Dari Demak. Demak. Asalnya Demak. Tinggalnya dagang di Telogong, Pak. Telogong. Iya. Dagang apa? Dagang buah. Buah apa? Buah impor lokal, buah-buahan dulu. Buah dada jual gak? Enggak juga. Banyak kan. Jadi buah impor. Ya, loh. Belanjanya di mana buah impor? Ya di gudang, Pak. Gudangnya di mana? Ya kadang ada di Ancol, kadang di Jelambar, kadang di Angke, Kramat Jati. Oh, Bapak belanja nggak diantar, nggak di drop? Nggak enak belanja sekarang, di belanja sendiri, Pak. Oh, jadi belanjanya di beberapa tempat, pasar induk. Ya kalau mana yang cocok disamperin gitu. Ya lokal, ya nanas, mangga gitu. Ini nanas kayak gini? Ya nanas Subang nih, Pak. Nanas Subang. Nanas impor nggak ada? Ada sahabat, Hah? ada honi. Namanya apa nanas impor? Honi sampret itu, Pak. Oh, honi santet. Ya, Oh iya. sampret. Jadi Bapak nekunin jual buah impor nih udah berapa lama? Kurang lebih ada 20 tahunan, Pak. Wah, lama. Nah, itu kendalanya apa tuh selama 20 tahun sampai hari ini? Kalau
buah impor. Kedelai sekarang sepi. Sepi. Ya. Ya minta berkahnya Pak Haji, Haji, gimana caranya ya biar Pak? rame, Pak, saya lancar. kemarin punya tamu orang India. Orang India dagang buah. Nah, saya bilang, apa yang Bapak praktekin ilmu RDAI di India? Kok Bapak bisa datang ke RDAI maksain privat sedekah 10 juta jauh-jauh dari India? Jadi BH-nya istrinya dielapin ke jeruk, ke buah pir, ke mangga. Nah, Bapak bisa gak cari BH? Kalau istri ada, minjem istri, minta. Kalau istri nggak ada, di sini kita banyak ibu yatim, ada 500. Nah, nanti digosok buahnya. Itu buah mangga, Pak, digosok pakai BH. Itu dikupas, rasanya kayak bukan buah mangga. Coba bayangin. Mangga namanya, tapi rasanya bisa 3 rasa. Nah, coba Bapak praktekin. Nah, jadi Bapak pengen pembelinya rame. rame ya. Boleh, saya ajarin. Yuk, sebelahnya. Nama saya Mas'ud Pak, dari Demak, tinggal di Mas'ud. Cinere. Ini bareng apa beda? Bareng Pak. Bareng. Usahanya apa Pak Saya Mas'ud di jualan Jakarta? sekarang jualan es buah Pak. Es buah. Gerobak, mangkal, Mangkal, atau Pak. di rumah? Mangkal Pak, di kios Pak. Kiosnya sewa atau udah punya sendiri? Punya sendiri. Punya sendiri. Terus permasalahannya apa nih ke RDAI Pak Mas'ud? Ya minta doa restunya Pak, biar supaya Rame yang beli. Boleh. Setuju gak kalau Bapak dagang es buah atau Bapak dagang buah impor, bikin spanduk gede? Pembeli boleh ngambil sendiri gratis. Kira-kira rame gak tuh pembelinya? Insya Allah kalau itu rame Pak. Ya udah, ntar diajarin ya. Yuk, sebelahnya. Nama Assalamualaikum Haji. Eko. Namanya Eko. Trisno dari Oh, Wonosobo. Tinggalnya di mana? Wonosobo. Wonosobo. Yang sudah sering kesini Pak. Oh iya. 2 kali ini, tapi masih yang Di Wonosobo apa kegiatannya Pak Trisno? tani Pak. Nanem apa? Salak. Salak. Ya, yang saya tanyakan di sini karena saya itu kan uang saya itu di tempat orang lain, tapi sesuai dengan saran dari Pak Haji, Jangan ditagih. jangan ditagih begitu. Terus saya sudah Orang kalau punya duit di orang, ya, Pak Trisno punya duit dipakai sama si A, si Iya. B. Dia nggak mulangin, Bapak jangan nagih. iya, Bapak masuk surga tanpa siksa kubur dan siksa akhirat. amin. Karena siksa kubur Bapak udah diambil alih sama yang makan duitnya Bapak. Mendingan begitu. Ya. Kan dikubur kita sampai akhir zaman, sampai beribu-ribu tahun. Iya. Sementara duit di Indonesia paling cuma berapa? Jutaan, paling ratusan juta. Ya, Jangan ditagih. ya terus ya, karena saya sudah mentok sekali, ini saya minta solusi dari Pak Haji, dan saya punya utang, dan tadi di sini juga ditagih. Nah, Ya. ini salah solusinya bagaimana, karena sudah mentok, dan saya seandainya saya itu riadoh di sini diberi pekerjaan apa, saya bersedia begitu. Nanam salak, setuju gak? Di sini, Ya, tapi bibitnya enggak ada. beli di Sleman. Nanti kita namain salak Slebor. Salak Sleman nanam di Bogor. Saya bersedia, tapi bibitnya kalau ada bibitnya saya mau aja. Ya, beli namanya, kita namain salak Slebor. Jadi yang makan pasti orangnya Slebor. Artinya salak Sleman Tanam di Bogor. ditanam di Bogor. Ya. Atau salak Wonosobo ditanam di Bogor. Namanya apa? Bapak namain. Tapi di sana sudah nggak ada bibitnya Pak, di Wonosobo. Jadi Sudah. di mana yang ada? Ya paling mungkin di Sleman. Ya udah, namanya
Sleman, Slebor. Ini Slebor nih. Ini orang Sleman. Orang Sleman masak di Bogor. Oh, Namanya Slebor. saya mau tapi bibitnya yang berusaha saya nggak siap itu. Saya kan sudah mentok sekali, pokoknya saya ingin Tugas Bapak satu, apa? nanem di ibu yatim, setuju gak? Jadi nanti ibu yatim saya jajarin, Ya. Bapak kawinin. Nanti pas udah bunting, Bapak saya bunuh. Jadi namanya yatim. Sudah kanu Pak, sudah nggak ngaseng anak saya. Apa? Nggak ngaseng itu. Gak ngajar. Kenapa Bapak cerita terus terang? Nah, itu sudah karena- bikin ibu-ibu ketawa Karena aja. kebutuhan ini jadi nafsunya sudah berkurang Pak. Jadi Bapak udah gak ngacang. Ya jarang-jarang. Aduh, jangan ngomong gitu. Ibu-ibu tadinya udah nafsu mendengerin. Jadi pengen nyambit aja nyawat lo. Aduh. Tenang, Bos. Ntar gue ajarin ya. Nanti Iya, Bapak iya. kalau mau riadoh, boleh mau nanam apa aja di sini. Iya. Nanti nanam. Nanti hasil tanamannya di store ke dapur. Iya, Buat iya. makan anak yatim. Iya, iya. Buat makan tamu-tamu yang riadoh kan makannya gratis di sini Iya. kan. Iya. Sehari 3 kali. Iya. Nanti Bapak nanam. Iya. Yuk sebelahnya. Ayo Bapak sebelahnya. Bapak bicara Bapak. Ini istrinya Pak. Oh istrinya, yang mau ngomong istrinya. Ya mau di itu dia langsung dari ibu lah. Nah, Bismillah. Man, kasih es batu apa Man? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pertama sini bersilaturahmi sama Pak Haji, sama izin saya udah praktek sama nyimak di YouTube. Nama Iis Ibu kesini sama siapa? sama suami. Yang mana suaminya? Ini Pak Haji Soban. Oh, kok cantikan ibu? Ya iyalah, ada istri atau cantik mendalingahi juga Pak Haji. Iya, suaminya kurang cantik. Ya, ya ada ganteng suami saya Pak Haji. Gini Pak Haji kesini teh. Ibu tinggal di mana? Tinggal Bandung, Cililin, Gunung Haluk Oh iya, kesini sama suami. sama suami. Suami mau ngomong? Boleh. Enggak. Enggak. Malu. Oh, iya. Iya, rada minder. Ini saya punya utang. Asal udah digading. Ibu sehari-hari apa kegiatannya? Pak Haji mas sekarang mah tani, nggak punya modal. Tani, nanam apa? Kopi, padi, Tanahnya berapa luas? lumayan, alhamdulillah. Ah? 2 hektar. Tanah sendiri apa sewa? Sendiri. Oke. Permasalahannya apa datang ke RDAY? Iya, kata Pak Haji tuh anugerah lampau lah. Hah? Anugerah terlampau. Kok nggak punya modal ya anak-anak lah, masalah anak-anak. Sekarang nggak punya modal. Haji Isma kerjanya di gilingan padi, punya sendiri. Sekarang gilingan padi udah ambruk, udah nggak punya modal. Banyak yang bikin itu gilingan padi. Ya bersaing, sekarang itu bersaing. Jadi ibu sekarang kesini hajat terkabul cair 10 miliar. Ya Boleh, pasti, alhamdulillah. Ya. Pak Haji. Ya punya modal. Saya diajarin ya. Amin, alhamdulillah Pak Haji. Terima Yuk. kasih Pak Haji. Yuk. Pak Marco kangen banget sama Pak Haji. Cium, 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 cium. Wah. Wah, cium, 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 cium. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabul Pak Haji. Haji Markal dicium langsung lapar. Aduh, Pak Haji Marco makasih. Kok tahu Haji Marko dari mana ibu? YouTube, Hah? YouTube. Oh YouTube. Ya mama kata anak yang besar tuh, yang punya itu losir sama itu atau mana? Mah pergi ke RDAY tuh. Coba save dulu. Mama tuh ada Pak Haji Marco gini ada Pak Haji itu RDAY ini gitu. Simak kerjain, tapi belum sempurna ngajinya tuh Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Mau dijajah Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum, saya Aan dari Bandung. Saya mau bertanya. Ibu dari Bandung. Dari Bandung juga. Kesini sama siapa?
Kesini sama ini Rombongan. keluarga. Oh, bertiga. 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 Berempat di bawah dua A dua. Tapi Nah, ini tahu RDI ibu dari mana? dari sini. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Dari anaknya. Oh, Yang paling anaknya. besar tuh. Nanti kesini anak saya. Hajat saya pengen laku, pengen Rias. pengen ngerias. Saya serias di wedding, namanya Rengganis. Pengen laku karena punya utang. Terus anak saya yang satu yang paling besar udah talak 3, sekarang bawa anak, jadi sedih saya. Gimana caranya saya? Gimana solusinya? Gimana solusinya? Saya suka sedih. Kawin lagi dong, anaknya disuruh kawin lagi dong. Baru kemarin bawa anaknya kecil. Anak ibu perempuan, Laki. anak ibu laki. Talak 3 sama istrinya. Dibawa anaknya sama laki anak saya. Kawin lagi. Ya pasti kalau kawin mah, tapi nggak sekarang. Makanya saya selalu sedih. Ya udah, nikahnya 10 tahun lagi. Wow, keren. Kawinnya besok pagi. Amin. Nggak nyambung. Katanya mau masuk uang banyak. Mau masuk uang banyak ke rekening saya karena saya banyak utang. Yang Ya. riasnya banyak. Yang ngeriasnya banyak saingan. Tapi udah terkabul. Ilmu Pak Haji udah terkabul saya kemarin. Alhamdulillah. Dapat DP biasanya 5 juta kan masih jauh Januari Yang kecil-kecil mau ditanya Desember kemarin masuk 10 juta. Alhamdulillah. Masuk lagi kemarin 5 juta. Alhamdulillah. Saya cawik-cawik ya gini. Cawik-cawis ya, tempelin sini. Biar nge-DP, biar punya modal ke sini ya. Alhamdulillah udah terkabul. Nah, sekarang ke Pak Haji tinggal hutang mau terbayar. Boleh. Punya uang ya. Intinya Bu. uang, we. Berarti kan alat kelamin ibu manjur, dicolek, Iya. ditaruh di mulut, Di mulut. terkabul. Iya, laki Kabul. enggak ngaceng lagi. Enggak, laki suami saya enggak ngaceng. Tadinya mau ikut ke sini. Aduh. Tadinya mau ikut ke sini karena malu. Sukanya saya suka bilang, pasti suami saya enggak ngaceng. Mau gak ngaceng? Mau atuh. Mau pisah, mau banget. Ibu ke toko cari air aki yang tutup botolnya merah atau air keras. Nanti disiramin ke alat kelamin suami, nanti keras. Ngebunuh dong itu mah. Hah? Ngebunuh dong. Ngebunuh. Iya. Kan yang penting keras. Pengen bangun lagi. Bukannya keras, pengen bangun lagi. Oh, iya. Supaya enak. Pengen ngaceng lagi. Pengen ngaceng lagi. Emang kalau ngaceng enak, Bu? Enak, mantep banget ya. Karena nggak nenen mau kasih nenen, saya tadi mau cawik-cawik dia ya. Nggak usah, nggak mau katanya. Kenapa? Katanya, ya karena udah Enggak lama ngaceng ya gitu, gak ngaceng. ngaceng. Oh, iya. Tidur juga udah terpisah. Suami di sana, saya di sini gitu. Pas malam kemarin kerjalah nggak bangun. Ibu kapan terakhir ngemot alat kelamin suami? Ya, ngemot udah setahun yang lalu lah. Wow, keren. Udah lama banget. Karena dingin suami saya. Dingin gitu. Berani gak ibu pulang dari sini nanti dilanjutin ngemot alat kelamin suami? Gak mau, kalau tanya gak mau. Ya mau aja sekarang mah kalau dikemot mah tuh. Terus Asep? Iya, emang nggak mau dia. Harus Ya. sehari Dibilangin dua, amanat dari Pak Haji ya. Surga ya? Harus ya. sehari 2 kali. Ya. Mantap. Sehari 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Iya. Bisa? Bisa insya Allah. Pasti. Biar cepet terkabul. Iya. Ibu bisa gak paksain pada saat ngemot alat kelamin suami, ibu video call sama Haji Marco? Iya. Nanti bininya marah. Ya insya Allah pasti. Bisa ya? Ya. Tadi tukeran HP sama Haji Marco ya. Iya. Yuk sebelahnya. Ibu kalau nonton YouTube saya pada senyum-senyum gak sih?
banget sama Pak Haji Marco. Om Regi itu. Iya. Pak Haji selalu Senyum. iya. Hmm. Pak Haji soleh lah Pak Haji pada siapapun, yang kecil yang besar orang Pak Haji, aduh keren Pak Haji. Ya. Yang gini ya tuh. Assalamualaikum, nama saya Ida Royani dari Indramayu. Ida Royani, kemana Benyamin S? Kemana Benyamin S? Udah pergi. Ada lagu yang udah Royani. Dek kesini aja, dek oh gak di sono aja. Dek kesini aja, dek oh gak di sono aja. Dasar Ida Royani maunya datang ke RDAY. Tinggal di mana? Ini baru pulang dari Saudi, Baru pulang dari Saudi. Tahu RDAY dari mana? dari YouTube. Nonton YouTube-nya di mana? Di sana di Saudi. Di Saudi. Wow, tepuk tangan dong. Berarti RDAY bisa nembus Saudi Arabia dong? Iya. Wow, wow. Apa yang tertarik dari ilmunya RDAY? Karena itunya apa sih, ibadah ekstrim gitu, ilmu nenek moyang gitu suka dilakuin. Sama majikan juga jadinya nurut gitu, maksudnya kan Mbak udah meraktekin ilmu RDAY di Saudi yang mana? Yang hajatnya terkabul? yang colek-colek gitu. Colek apa? Pakai CD juga. Iya, colek apa? Colek itu. Hah? Colek apa? Colek itu nggak bisa. Celak itu. Nggak bisa. Nyolek apa? Tempelin di mana? Bacanya apa? Hajat terkabulnya apa? Biar nanti dipraktekin sama orang Jogja, namanya Siti. Sakit gigi Pak Haji. Sakit gigi. Iya. Gimana meraktekinnya sakit gigi? Colek terus dimasukin dengan ridho. Hah? Dicolek gitu. Apa yang dicolek? Lihatnya dicolek. Hah? Maksudnya giginya dimasukin ke alat kelamin? Apa gimana? Cara itunya diserok memeknya, taruh di sini diisi. Oh iya, hasilnya gimana? Langsung sembuh Pak Haji. Wow, Bu. Ida Royani, Haji Marco dari siang sakit gigi. Tolong disembuhin. Oh, jadi sakit gigi Iya, sakit. sembuh pakai colek alat kelamin tempel Iya. di gigi ya. Ya sakit perut pakai celana dalam sembuh gitu. Oke, terus apa lagi? Ya banyak sih majikan jadi nurut gitu, nggak rewel gitu tadi. Gimana naklukin majikan pakai ilmunya RDAY? Itu kalau bikin kopi, bikin teh gitu kan, itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu kan, terus sampai itu ditiupin. Alhamdulillah nggak cerewet. Wow, ini Haji Marco suka cerewet. Bisa gak ditaklukin? Itu apa lagi? Apa lagi? Nanti ilmu RDAY apa lagi di Saudi Arabia? Cuma ya dapat hadiah gitu aja. Ya udah gitu aja, belum, kalau ibadah ekstrim belum sempurna, baru sedikit-sedikit. Belum sempurna ya. Sekarang ke RDAY maksain pulang dari Saudi langsung ke RDAY. Apa hajatnya kalau boleh Pengen tahu? punya modal. Kan dari situ banyak duit. Nanti kalau dia punya modal pengen apa? Pengen usaha dagang gitu. Berarti nanti cara naklukin Haji Marco, Siti ngaduk minuman Haji Marco ya, Siti. Kita senyum aja. Siti. Ya, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sumiatun dari Lampung, sama suami, Pak. Yang mana suaminya? Paling ujung. Paling ujung. Iya. Oh iya. Paling ujung itu. Sumiati dari Sumiatun dari Lampung. Sumiatun dari Lampung. Apa sehari-hari kegiatannya Sumiatun? Dagang sembako, tapi sekarang udah bangkrut, udah habis dagangannya. Kenapa dengan bangkrutnya ini nggak beralih dagang suami? Tuh suami kan masih belum bangkrut.
Sama Pak, juga usahanya juga usaha juga itu kan muatan mobil. Suami juga. usahanya apa? Pertama kan muatan air, bawa mobil sendiri, jualan air gitu. Tapi Pakai truk tangki? enggak, truk biasa tapi pakai tempu gitu Pak. Cuman muatan suami diambil temennya semua juga. Terus kan masih punya setoran bank itu. Jadinya kan mau nggak mau harusnya kan yang dari hasil dari suami kan buat setoran bank. Karena suami penghasilannya nol, nggak ada cuma dari setiman aja. Cuma dari setiman kan punya anak sekolah itu, jadi buat biaya anak sekolah. Anaknya berapa? Anaknya 5 semuanya. 5. Iya, sama bawaan bapak 1. Jadi ini ibu istri keberapa? Saya istri yang kedua. Istri yang kedua. Itu Istri. juga suami yang kedua. Ini suami yang kedua. Sama. Zero. Iya, saya bawa anak 2, terus suami saya bawa anak 1. 3. 3. Jadinya saya bapaknya dapat 2. Jadi 5 totalnya. Lakinya 3, perempuan 2. Jadinya suami udah bangkrut, muatan hilang. Ini kan suami yang kedua. Iya, suami kedua. Ibu sama yang suami pertama cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Kenapa ibu tertarik sama suami yang kedua? Apa kelebihan dari suami kedua? Lebih sayang Pak, lebih perhatian, Lebih semuanya. ngaceng mana sama suami yang pertama? Lebih ngaceng mana sama suami yang pertama? Ngaceng yang mana? Yang ini Pak. Ini. Suami kedua. Mana ngacengnya? Ini yang tahu YouTube RDAY ibu atau suami kalau boleh tahu? Pertama suami. Terus saya kan dengar tuh pas Pak Haji bilang sholat tahajud yang 18 itu bisa buat bayar utang. Loh, kata saya kok sholat tahajud bisa bayar utang? Iya. Kata saya gitu. Coba tuh lakuin kata gitu. Pas usaha kolab kan ya utang sana sini buat nyukupin bayar banget Pak, karena suami kolab. Jadi kan warung otomatis kan goyang. Ikut buat setoran bank kan, lama-lama kan habis barang itu. Jadi habis semuanya. Sekarang total Barang habis, duit habis. Iya. Cuman yang sisa tinggal alat kelamin ibu yang belum terjual. Iya Pak. Ya habis duitnya habis, barang habis. Berarti kan tinggal alat kelamin ibu yang belum terjual kan? Yang nggak dijual Pak, orang punya suami. Oh, iya. Gimana bos? Jadi nomor 1, ibu dan bapak yang hadir di sini, saya mau hajatnya harus terkabul. Saya udah sabdain dari kemarin, udah sebulan saya sabdain, sebulan seminggu lah ya. Bapak dan ibu yang duduk di bawah, paksain 2026 harus bisa berangkat haji visa furoda. Amin ya Allah, amin amin. Gimana caranya? Amin ya Allah. Harus berangkat. Amin Pak. Visanya harus visa furoda. Amin amin. Jadi amin. nanti bikin paspor, Amin, ya daftarnya di bulan Februari, Maret, nanti berangkatnya di bulan Haji 2026. Amin amin. Semangat kesini itu. Travelnya namanya Maktur. Bayar 2026, berangkat juga 2026. Nah, tadi saya udah bilang sama tamu saya yang sedekah 10 juta tadi yang terakhir dari mana tuh? Siapa ya? Yang baju Tadi yang terakhir. siapa tadi? Nah, dia bilang, Pak, ini kan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bisa gak paksain 5 bulan baca Quran harus bisa 12 juz semalam? Kata ibunya, Pak, jangankan 5 bulan, sebulan aja bisa. Oh, dari Padang, Sumatera Barat. Pak Haji, jangankan 5 bulan kelamaan, sebulan saya bisa. Ya udah, saya jamin pasti berangkat haji. Gitu. Kenapa sih Pak Haji mesti 12 juz? Karena nanti kita di sana nginepnya di hotel mewah, kita kongko-kongko, jadi yang dibahas Al-Quran, bukan yang dibahas alat kelamin. Gitu. Harus bisa. Nah, saya mau hajat bapak dan ibu-ibu terkabulnya cuma 1.
Nomor 2 Al-Quran. Nomor 1 dulu yang utama apa tuh? Keyakinan. Ajarin bos ilmu keyakinan. Karena mukanya muka nggak pada pede. Kalau bisa dibawa ke steam mobil tuh pojok. Bilang Dulu ya. ya. Mukanya muka nggak pede. Ya. Bapak sekalian, mau hajatnya terkabul? Pasti mau, ya. Bapak lihat apa? Titik. Titik, kelihatan titiknya? Kelihatan. Warnanya? Hitam. Biasanya titik yang dilihat Titik belakangnya K, nggak boleh T. Lo titik. Iya. Bapak sekalian, kenapa hajat Bapak Ibu sekalian sampai hari ini di hadapan Pak Haji belum juga terkabul? Karena nggak fokus. Karena Bapak Ibu sekalian fokus. Yang dilihat apa ini tadi? Titik. Padahal yang saya bawa yang besar apa? Warnanya hitam sama putih, besar mana? Putih. Besar putih. Tapi yang Bapak Ibu lihat yang mana? Yang kecil. Yang kecil. Kenapa? Itu menggambarkan Bapak Ibu sekalian nikmat Allah yang diberikan kepada Bapak Ibu yang luar biasa banyak. Ibu bapak yang dilihat apanya? Masalahnya. Makanya masalahnya harus dibuang. Dibuang, jangan dipikirin itu aja modal. Berangkat haji 2026 berangkat haji pasti Pak, saya jamin. Orang duitnya ada kok. Ini yang dipikirin. Gimana ya biar saya bisa berangkat haji bareng anak yatim RDAI? Kok begitu? Pasti berangkat. Istri saya aja berangkat kok 2025. Daftarnya Februari 2025. Berangkatnya Mei 2025. Makanya Bapak dan Ibu jangan otaknya bisa gaya saya berangkat haji bareng anak yatim 2026. Jangan Bu, pasti berangkat. Lanjut. Ya. Harusnya gimana berarti? Karena Bapak Ibu yang dilihat adalah masalahnya, yang ditaruh, yang selalu diungkap-ungkap masalahnya, maka nikmat Allah Ibu Bapak lupa. Plus nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan itu masalahnya aja. Terus. Maka Pak Haji yang selalu sampaikan apa? Rahmatku lebih besar daripada murkanya Allah kecil, utang kecil. Tapi yang sekecil dilihat apa? Sekecil alat kelamin bapak. Kadang nggak ngaceng. Kalau ngaceng gede. Ya. Jadi yang dilihat apanya? Murka Allah. Sementara rahmat Allah yang besar tidak Bapak Ibu nikmati, nggak diperhatiin, Bapak Ibu perhatiin, tidak Bapak Ibu syukurin, sehingga apa? Bapak Ibu keyakinannya jadi luntur, pudar, nggak fokus, sehingga apapun ibadah yang Bapak Ibu lakukan tapi tidak dibangun dengan keyakinan yang ekstrim, tidak dibangun dengan keyakinan yang tinggi, tidak dibangun dengan keyakinan yang tingkat dewa, maka kata Pak Haji melorot keyakinannya. Ibu tahu ini kalau celananya melorot apa yang kelihatan? Alat kelaminnya melorot ya, jadi enggak greget mengeluh, sehingga sifat yang Bapak Ibu hadapi di sifat 18 itu yang dominan. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, pondasi utama Pak Haji yang selalu sampaikan kepada kita semua, yang pertama adalah harus pasti, yakin, pasti. Itu yang diulang-ulang Pak Haji. Kalau itu bisa tertanam menusuk di sanubari, bukan menusuk di alat kelamin, bunting. Harus dimasukkan ke sanubari keyakinan yang
tinggi. Pak Haji nyampaikan colek, contoh yang tadi nyolek itu kalau tanpa keyakinan yang tinggi nggak sembuh giginya. kalau tanpa keyakinan Yang ada giginya copot malah apa namanya virusnya masuk ke sini ke gigi, malah gurih. malah gurih. Gurih. Kayak garam-garam asem. Yakin ya, yakin. Maka Bapak Ibu sekalian tambah yakinnya apa? Gue jadi inget tukang masak Siti, nggak ada garam udah colek. Karena si Sony lupa nggak beli garam. Sony, Son, lo jangan lupa lo beli garam, Son. Tuh, Siti tuh kadang kurang ajar tuh. Jadi Bapak garam nggak sekalian, ada, deh colek alat laminnya Siti. kalau Pak Haji menyemangati kita dengan yakin, berbuat. Pasti kan dengar itu pasti apa yang sampean Pak Haji? Yakin, berbuat. Tidak mikir, komen, ngeluh. Tapi yakin dan berbuat. Apa saja yang bisa diperbuat? Apa saja? Contoh, Nemenin suami. itu berbuat. Walaupun suaminya tidak bisa terbang, ya, nggak apa-apa, burungnya tetap di Elus-elus, tetap di cium-cium, di mat-mat. Nanti terakhir baru dikasih karbit. Aha. Nanti itu obatnya pasti bangun. itu contoh berbuat. Tapi kita apa? Enggak Pak Haji, sudah nggak bisa terbang itu burung. Beli karbit. Kalau istri saya itu kalau mood mau, nenen mau, tapi bilangnya kalau emailnya itu sebelum hutangnya lunas jangan email gitu. Email. Iya, nanti baik ya. Yakin dulu. Yakin ya. Kalau bahasa agamanya Bapak Ibu yang baca Quran, Pak Haji menyemangati dengan yakin dan berbuat itu selaras dengan yang selalu Allah sebutkan di Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Banyak nggak kata-kata gandeng antara amanu wa amilu sholihat? Banyak. Belum hitung tapi ya. Banyak ya. Amilu wa amilu sholihat. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Yang digandeng dengan itu adalah orang-orang yang sukses. Itu caranya dengan amanu wa amilu sholihat. Orang-orang yang berhasil. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Orang yang bertakwa. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Kunci utamanya adalah amanu, yakin, percaya, kemudian dengan berbuat. Apa saja yang bisa kita perbuat mendekat kepada Allah. Bapak sekalian, untuk membangun keyakinan kita mesti memang ada contoh. Betul? Kalau nggak ada contoh, bahkan Pak Haji ekstrimnya itu, ini ekstrim menurut saya yang disampaikan Pak Haji. Kalau Bapak Ibu sekalian praktekin ilmu RDAY yang baca Quran 12 juz 99 hari ke depan tertib, semua tanggungannya akan dibayar Haji Marco. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Yakin gak? Yakin. Pasti. Siti, lo berapa utangnya Sit? Kalau Bapak Ibu sekalian praktekin yang seperti tadi baca Quran 12 juz 99 hari, pasti Allah bayar semua hutang Bapak Ibu. Yakin? Enggak, bohong. Kenapa? Karena dilihat pertanyaannya, kalau 99 hari yang akan datang ternyata seminggu yang akan datang Pak Haji Marco
refreshing selama 3 setahun di Eropa ya, refreshing di sana, gimana nagihnya? Iya, inilah keyakinan yang harus kita bangun. Kenapa? Kita yakinnya itu karena ada sosoknya. Sosoknya Haji Marco. Sementara Allah yang abadi tidak kita yakin, Enggak kita lihat. tidak kita lihat. Padahal Allah terus ada, terus ada, terus ada. Ini yang harus kita bangun. Kalau Pak Haji bercerita tentang kemarin itu Nabi Musa yang dengan kepepet disuruh Allah mukulkan tongkat ke laut karena kepepet, Nabi Musa nggak nanya kenapa harus dipukul. Kalau kita kan kerok lakukan ibadah, nah kita nanya Cairnya kapan? akhirnya kapan. Nabi Musa Cairnya dari mana? pukul aja, nggak mikir, jalan. Tapi cerita-cerita itu, kisah-kisah itu, kalau kita buat motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, jawabannya apa Ibu Bapak? Itu kan Nabi. Itu kan Betul. Nabi, saya kan manusia. Betul nggak? Jawabannya itu kan Nabi, Pak Haji. Kita kan bukan Nabi. Masa harus siap? Nah, ada Bapak Ibu sekalian. Oke, itu keyakinannya yang Abaikan dulu dah. Abaikan dulu. Pakai Karena nggak yakin. yang nyata aja. Nah, kalau yang Bapak Ibu cerita tentang Nabi Sulaiman yang mindahkan istananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman sendiri apa bukan? Bukan Nabi Sulaiman. Yang memindahkan Nabi Sulaiman ditawari oleh jin Ifrit pun, akan aku pindahkan istananya Ratu Balkis ke sini, Nabi Sulaiman, sebelum engkau beranjak dari tempat duduk dari singgasana. Nabi Sulaiman diem saja. Itu jin, namanya disebut di Quran Ifrit, jin Ifrit. Maka kalau minta bantuan ke jin Ifrit, cari jin Ifrit. Karena dia suka membantu ya. Tapi kata Allah di Quran di An-Naml ayat 38, 39, 40 itu adalah kisah Nabi Sulaiman. Yang memindahkan, menawari kepada Nabi Sulaiman adalah orang yang diberi ilmu, orang yang berilmu dari kitab. Menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan dari istana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman sebelum engkau mengedipkan mata. Manusia. Dan itu bukan nabi, bukan jin. Kalau jin sebelum beranjak, dan ini adalah manusia. Muridnya Nabi Sulaiman. Muridnya, anak buahnya, umatnya yang berilmu. Artinya apa? Yang seperti itu bukan mesti nabi. Ternyata ada yang bukan nabi. Dengan keyakinan dia bisa memindahkan. Yakin ya? Yakin, karena ini cerita dari Allah. Membangun keyakinan, contoh yang gampang lah ini biar mudeng ya. Biar gampang, yang gampang. Bapak Ibu bisa naik motor? Bisa semua naik motor? Bisa naik motor? Sepeda bisa juga, sepeda enggak motor. Sepeda juga enggak? Bisa sepeda. Motor belum? Bisa semua ya? Bisa? Enggak bisa? Sepeda panjang juga enggak bisa? Oh iya. Saat kecil. Sekarang pertanyaan yang gampang. Bapak bisa gak naikin istri? Bisa. Pasti bisa. Saat ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kan?
orang rodanya 2 diberdirikan begini, kalau nggak pakai standar pasti jatuh. Tapi ini disuruh naikin, kok malah bisa berjalan. Kenapa? Karena dikayuh bergerak dan kita bisa berjalan itu karena waktu itu mikir nggak nanti jatuh nggak ya? Enggak, kita ikuti, kita jalani saja. Jalanin, syukurin, nikmati. nikmatin. Penuh keyakinan dan keberanian. Bagi yang mikir sampai sekarang nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Siapa? Siapa? Ada. Saya. Siti. Itu kalau kita takut, kita nggak yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa naik sepeda. Karena saking yakinnya, sepeda bapak kita dulu pakai ada sepeda laki. Tengah tangannya ada besi. Kakinya ke sini. Nah, liatin gayanya, gaya. Mau naik itu belajarnya lama. Kalau naik pun jatuh, Pak. Alat kelaminnya kejepit. Luar biasa itu kalau kita. Tapi ada yang ngobatin nih ibu-ibu. Dimot. Gitu Pak ya, Ibu. Kita dibangun terutama adalah keyakinan. Apapun yang kita lakukan, keyakinan ini adalah pondasi. Bapak Ibu membangun, kalau pondasinya tidak kuat, ambruk, rontok, melorot kata Pak Haji keyakinannya. Begitu, maka sifat itu harus tidak ada. Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk membangun keyakinan bahwa Allah, yakin ya Allah pasti memberikan. Yakin nggak? Yakin. Lebih yakin mana kalau Haji Marko yang lunasin? Yakin Pak Haji Marko mau Oke, Haji Marko yang lunasin. pasti alhamdulillah. Yakin kemana? Yakin ke Allah apa yakin ke Haji Marko? Allah. Itu pondasi yang harus dipegang terus. Karena Allah menjanjikan kepada kita itu benar-benar menjanjikan uang. Dijanjiin loh Pak kita, Bu, oleh Allah, pasti aku lipat gandakan, pasti aku beri kamu, aku kasih kamu uang yang berlipat ganda. Dikasih, dibunyikan di Al-Quran itu, wa yumtitkum bi amwal wa banin. Apa ya? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Dikasih uang, kasih mal, dan dikasih anak perusahaan, anak cabangnya, setimnya banyak. Amin. Amin pasti. Nah, salahnya kenapa toko sembakonya bangkrut? Karena yang dijual macam-macam, padahal semuanya ada sembako itu kan hanya 9. Jual kebutuhan, dia nggak beli karena yang diajak sembako itu apa saja? 9 bahan pokok. Ini yang dijual lebih dari 9. Lebih dari 9. Nah, ada sampo, ada sabun colek. 9 bahan pokok itu beras, gula, minyak, kopi. Masuk nggak? Bapak? nggak masuk ya, tepung, Sembako aja Pak. iya, Ucapan adalah doa. ini segala yang lain kok dijual. Iya, gitu ya. Jadi yakin. Dengan cara apa kata Allah? Untuk bisa kita diberi uang, ada syaratnya kan pasti. Syaratnya apa? Syaratnya kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepadaku. Niscaya, tadi lanjutannya itu, akan aku turunkan hujan. Kalau disambung berupa
uang. Nah gitu ngartikannya, turunkan hujan yang lebat berupa uang kepada diriku. Yakinnya begitu. Caranya mohon ampun, berarti tidak boleh ada Sifat 18. sifat 18. Bahkan bocor pun tidak boleh. Bocor gimana bocor? Bocor halus. Bocor. Bocor gimana bocor Pak? Ini enaknya nggak live gini ya. Lo nggak kesensor ya. Yang kesensor gue sama Haji Marto. Dasar lo. Bocor. Bocor. Dah. Itu. Coba disensor lo. Rame. Bocor. Jadi bocor itu kan sifat yang nyata yang ditulis Pak Haji di situ. Ada sifat yang tidak terasa bocor akan mengganggu hajat terkabul. Apa bocor? Was-was, khawatir. Apa iya ya Allah akan berikan uang untuk saya? Apa iya ya hutangku akan lunas? Itu yang akan melorotkan keyakinan tadi. Sudah kenceng keyakinannya, Melorot lagi. Bukan yang melorotin suami loh. Melorot sendiri. Melorot sendiri. Kadang kan suami suka melorotin kita para istri ya. Melorot apanya Pak Haji? Celana dalamnya. Itu banget Pak Haji. Suka banget. Jadi keyakinannya akan melorot kalau kita bocor. Jadi harus dipertahankan. Sedikit saja kita bocor, maka mobil tidak akan nyampe ke tujuan. Sifat 18 tidak boleh ada. Jadi mohon ampun itu membersihkan sifat 18. Cara yang tercepatnya adalah menghilangkan itu semua dan hajat terkabul. Tadi sudah Pak Haji sampaikan. Caranya dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil. Pak Haji mintanya 12 juz. Dengan itu yakin pasti Utangnya yang lunasin Haji Marko. Allah pasti lunasi semuanya. Pasti alhamdulillah. Yakin? Yakin. Jalani Satu malam. Ya. setengah malam dari jam 00 sampai jam matahari terbit matahari. Kalau belum bisa gimana Pak? Latihan. Lu udah sini mah udah 4 kali hataman sebelum sini 1 bulan. Saya mau sih kalau bisa akhir Agustus udah pada lunas. Amin. Makanya paksain Pak 12 juz Bu, paksain dah. Saya mau. Makanya saya mau 2026 harus paksain bisa berangkat haji visa furoda. Amin. Saya maunya visanya furoda. Karena usia kita udah lanjut. Saya nggak mau pakai visa reguler. Kalau visa reguler mau lempar jumrohnya aja jalannya 10 kilo. Tapi kalau visa furoda lempar jumrohnya cuman dulu mah capek Pak Haji. ya. 97. Ya, saya maunya visa furoda harus bisa. Oke? Lanjut. Ya, Bapak sekalian, dengan kita yakin Allah bukan akan, pasti itu punya fa itu artinya pasti. Ya, pasti Allah berikan uang yang banyak, uang yang berlipat ganda kepada kita semua. Itu nanti dibuka ayat 10, 11, 12. Allah janjikan 5 hal kepada kita. Yang dijanjikan Allah ada 5. Turunkan hujan, diberikan uang yang berlipat, anak-anak yang banyak. Anak itu bisa anak cabang usaha, pelanggan, kemudian
kemudian diberi kebun yang luas, yang punya 2 hektar bisa jadi 20 hektar, dan di dalamnya tidak kering, karena Allah menjanjikan diberikan sungai yang mengalir di dalamnya untuk memberikan kehidupan di dalam kebun kita itu. Itu bukankah keadaan di surga yang diberi Allah di bumi? Sehingga Bapak sekalian, di surga itu seperti itu dan tidak ada perbuatan dosa. Sehingga kita bersihkan hati kita, sehingga kita apa yang kita inginkan langsung. Seperti halnya umatnya Nabi Sulaiman yang mengedipin istananya Ratu Balkis pindah. Berarti Bapak Ibu bisa kedipin uang yang ada di mana saja datang Jadi milik. jadi milik. Mobil yang ada di showroom dikedipin Jadi milik. Jangan mobil yang di kandang ya. Jangan. Uang yang ada di Mobil mana itu saja. aja yang ada di mall-mall kedipin. Mobil yang Ya, baru ngapain? Uang juga uang yang baru-baru pindah ke tempat kita. Itu bisa dilaksanakan, bisa dengan keyakinan yang tingkat tinggi, dan kita lakukan dengan konsisten. Yang berat adalah konsisten. Sudah Pak Haji? Sudah Pak Haji? Sudah Pak Haji? Konsisten enggak, konnya TOL-nya yang konsisten. Nah, maka untuk mendorong keyakinan dan mendekatkan kita kepada Allah adalah dengan apa? Baca Al-Quran. Karena perintahnya Allah, kalau Bapak Ibu buka di surat, jadi Pak Haji ngajari kita dengan bangun jam 00, Mandi pandang. senyum, mandi, kemudian kita sholat, kemudian baca Quran. Itu tidak sekedar omon-omon, ada landasannya. Kok jam 12 bangun? Itu dulu ada pasien yang tamu yang cerita sampai diusir mertuanya gara-gara bangun jam 12 mandi dan sholat dan baca Quran malam. Nah, itu dasarnya apa Pak Haji sampaikan ini? Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Nanti dibuka. Ya ayyuhal muzammil, dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang sedang berselimut, yang sedang ngorok, yang sedang jam 12 dipanggil, suruh apa? Bangun. Apanya yang bangun? Alat kelaminnya dulu. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat. Kapan bangunnya Allah? Ditulis di situ di ayat yang ketiga. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya malam. Berarti jam 00. Jam 12 bangun. Aku bagi semuanya laki-laki juga. Semua. Suami. Ya. Kalau Aduh Pak Haji tuh, suruh bangun tuh Pak Haji Maruf. Kalau belum tidur nggak apa-apa. Kalau belum tidur berarti yang bangun apanya? Alat kelaminnya. Kita jaganya kan tentunya jam 12. Iya. Kan sebetulnya di jam 12 langsung mandi. Langsung mandi. Nggak apa-apa. Kalau Bapak, Ya. Jadi kalau Bapak dipanggil. tidur nanti kebablasan. Saya jadi bangunnya kan jam 4, jam setengah 5. Jam 5 baru bangun. Dipanggil untuk bangun jam berapa? Dan Allah inilah bijaksananya Allah. Manggilnya tidak harus tepat jam 12. Nisfahu awingkus 1/2 malam
atau kurang sedikit, auzid alaihi atau lebih sedikit. Jadi bangunnya jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Sedikitnya bukan jam 2, seperempat, 10 gitu menit. Terus disuruh apa kata Allah tadi sudah dibaca, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an. Kenapa harus itu? Ini yang akan menambah keyakinan kita. Yang menambah keyakinan kita, Allah memberikan motivasi ke kita. Kata Allah, sesungguhnya di ayat yang ke-6, bangun malam itu membuat mental kita jadi kuat. Penyakit sembuh. Mentalnya kuat, jadi nggak gampang cengeng, mengeluh. Sifat itu akan hilang semuanya. Alhamdulillah, pasti sembuh penyakit. Dan nah dakomanya, dan ini yang terpenting yang disampaikan Pak Haji sejak tadi, pasti itu di sini ini, dan apa dan ini yang disampaikan Pak Haji, kita yakinnya harus di sini, dan ucapannya menjadi mantap. Itu dasarnya. Ucapannya mantap itu berarti pasti, yakin, pasti. Ucapannya mantap. Tidak ada mudah-mudahan dan tidak ada semoga. Pasti. Di Al-Quran tidak ada semoga dan tidak ada mudah-mudahan. Pasti berangkat haji 2026. Pasti visanya furoda. Amin. Begitu. Ini kan enggak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Semoga. Kok semoga? Enggak ada. Pasti berangkat haji 2026. Mandinya itu air pandan direbus atau enggak? Enggak usah. Kalau direbus kan jadi bubur kacang hijau. Jadi kolak. Jadi mandinya boleh air yang direbus dingin, khusus buat yang namanya boleh. siti. Air dingin boleh. Yang enggak boleh kata Pak Haji air panas. Enggak boleh kalau mandi pakai air panas. Nanti yang ada rambutnya rontok semua. Seperti lagi nyopotin bulu ayam. Air hangat ya, bukan air panas. Air hangat boleh kalau kita nggak kuat dingin. Jadi mana tadi Wonosobo. Nah jadi itu dengan ini dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua dengan keyakinan yang tingkat dewa, berbuat amilus sholihat. Apa contohnya? Baca Quran, bangun malam dengan penuh keyakinan, pasti Allah berikan semua yang kita hajatkan. Karena Allah tadi sudah memberikan ayatnya kepada kita, ucapannya menjadi mantap. Kalau ini dikerjakan semuanya dalam waktu sebulan, maksimal 99 hari, bapak-bapak, ibu-ibu bisa cair berapa Pak Haji? 10 miliar. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak. Apa? Mana mic-nya? Kalau kita kan perempuan, kalau belum 99 hari terus kita datang bulan tuh gimana? Apa Gak kita apa-apa, lengkapin. lanjutin gitu Pak? Ya, kecuali alat kelamin ibu dipasang MCB. Oh gitu. Saya mau Bu, saya mau Pak, 99 hari dari sekarang dipotong mens untuk ibu, yang Bapak enggak, harus cair 10 miliar. Amin. Kenapa saya maksain 99? Biar nanti Desember Bapak dan Ibu jadi udah terbiasa baca Qur'annya. Jadi kita nanti berangkat hajinya 2026 udah nggak usah ngerintis dari nol lagi. Jadi dari sekarang maksain. Ini kan enggak, katanya Pak Haji kan sampai Desember. Oke, sampai Desember itu untuk yang nggak nyampe, diundur lagi boleh, diundur lagi. Tapi kalau bisa udah 99 hari aja gitu loh.
Untuk kaitan utang kan tadi udah disabdain. Yang lunasin? Iya, udah tenang aja. Ada lagi? Saya Pak. Apa mic-nya mana? Ini yang tadi saya Pak Haji bilang besok Riyadhah nanam itu gimana Pak? Boleh, Bapak Muriado, besok boleh. Ya mulai Boleh, nanti dihubungin. yang Kontak. oh iya ya. Hubungin Pak Bambang Anco, nanti ditaruh Bapak khusus bagian apa, misalkan Iya. ngawinin kambing. Nah, kan kita kurang pejantan. Iya ya. Nanti Siap, pakai Pak. pejantannya Bapak. Wonosobo kan ada tuh, namanya domba batur. Iya, coba kali gesing Pak. Hah? Kali gesing. Domba batur Oh ya. kan ada di Iya. Wonosobo. Wonosobo ya. Domba batur. Iya ya. Siap Pak. Boleh Bapak Riado besok boleh. Iya iya Pak. Ada lagi? Terus saya nanya itu biar anak saya itu mau daftar CPNS gitu Pak. Ibunya suruh cebok alat kelamin, air cebokannya dikasih makan buat anaknya masak nasi atau buat minum, buat nyeduh minum. Oh iya iya. Iya. Bisa? Bisa. Yuk, Ya. sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Anak saya 3. Yang 3 itu nggak akur semua, pengen akur. Kumpulin celana dalamnya, digulung jadi satu, diikat, disimpan di dalam beras, nanti akur. Iya. Ibu datang ke rumahnya, ambil celana dalamnya masing-masing. Kalau memang rumahnya pisah, ibu datang ke rumahnya, ambil celana dalamnya. Ibu datang ke rumahnya si B, ambil celana dalamnya. Ibu datang ke rumah si C, ambil celana dalamnya. Sama mantunya. Ya, sama mantu. Mantu ibu laki perempuan. Laki 1, mantu istri 1. Ya, ambil alat kelaminnya. Udah gulung. Jadi 5 dibengketnya 5-5-nya nya. Oh iya. Ya. Ya. Simpan di dalam beras, uruk. Langsung talian simpan di Beras. Udah akur ntar dia. Oh iya. Untuk buat suami dikemot aja. Dimot tiap hari, sehari 2 kali. Dimot tiap hari. Mau latihan di sini. Iya. Mau latihan di sini.